warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zulkifli Syukur. Ada yang tahu saya lagi di mana? Ya, benar, saya lagi ada di pelabuhan. Kebetulan saat ini saya ingin membawa anak-anak dan istri buat liburan. Mungkin selama ini teman-teman semuanya setiap melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang. Nah, kali ini saya ingin mencoba melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal laut Dharma Kencana 7. Ya, mau lihat keseruannya seperti apa di dalamnya? Yuk ikuti saya. Come on. Oh iya guys, di dalam liburan kali ini saya bukan cuma membawa keluarga, tetapi saya membawa mobil. Kenapa? Mungkin ada yang kalian bertanya-tanya kenapa saya bawa mobil ya. Inilah mungkin keunggulan kalau kita berlibur menggunakan kapal laut, dimana di samping kita juga bisa membawa keluarga, kita juga bisa membawa kendaraan pribadi, karena memang kendaraan itu sangat membantu ya dalam hal berlibur. Di samping itu kita juga tidak perlu repot-repot membawa barang-barang ke bagasi, cukup dengan muat di dalam mobil semua. Tada! Jadi simple. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa barang enteng sana sini. Cukup dengan barangnya dimasukin ke mobil, mobilnya masukin ke kapal, kita tinggal naik ke kamar deh. Simple kan? Mau lihat keseruan yang lainnya? Ikuti saya terus. Ini ya. Ini lagi proses check in. Belum. Siap, sini Pak. Siap. Tapi menang tuh ya. Iya. Jadi kalau kita naik pesawat kan check-in-nya biasa di counter ya. Ini langsung di petugasnya check-in-nya, ngambil boarding-nya. Ini sesuatu hal yang baru kan selama ini kita setiap melakukan perjalanan ya menggunakan pesawat, tentu kita nggak bingung lah untuk masalah penerbangan segala macam, dari check-in-nya, masukin bagasinya. Nah, ini kan hal yang baru. Guide-nya loh di belakang loh. Nah, itu keluar. Boarding pasnya. Nah, oke. Begini Bu, tiketnya. Terus Keluar nanti digelangin. boarding pasnya nih. Jadi kita nggak perlu ngambil beban, tetapi ngambil boarding pasnya di Digelangin petugas. satu-satu ya. Nah, sekarang kita digelangin. Ini mungkin sebagai check-in. tanda kalau kita sudah melakukan check-in. Jadi ini bisa dikatakan penumpang yang sah ya, karena ada gelangnya. Jadi bukan cuma boarding, kita tahu. Ini gini Bu, di Gelang ini menandakan bahwa itu penumpangnya sudah sah, sudah boleh naik ke atas kapal. Nah, jadi selama ini kan kalau kita naik pesawat kita cuma peroleh boarding ini. Nah, sekarang ada tambahan nih, gelang sebagai penanda bahwa kita adalah penumpang yang sah dari kapal yang akan berangkat ke tempat tujuan. Gelangnya ini anti air, dipakai berwudu pun bisa. Nah, persiapan ya. Oke, sekarang waktunya kita masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berdoa nah. Berdoa. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat datang, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Makan pelanggan semua. Terima kasih Pak Budi. Jalan terus. Jalan terus. Oh, ini. Oh, ternyata
Mantap, tugasnya gini ramah-ramah semua nih. Masuk jadi penyambutannya luar biasa lah petugas. Masya Allah. Terima kasih, selamat malam Pak. Terus tas kasih lampunya dari dia. Saya baru masuk kapal feri ini seperti ini ternyata di dalamnya. Seperti orang ini seperti mall ada parkirnya seperti ini. Lurus ya? Lurus ya? Iya, lurus. Oke. Salah satu keunggulan kalau kita melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal, yang pertama kita bisa bawa kendaraan pribadi, yang kedua ya bagasi kita nggak terlalu repot. Ternyata di kapal ini terdapat lift juga. Kapal laut ini ada liftnya ternyata juga. Dan ternyata fasilitas mantap. Jadi ini kamar kelas 1-nya, kurang lebih seperti hotel ya, seperti hotel kan. Pasti ada yang nggak percaya, ternyata di dalam kapal itu seperti ini. Kamar VIP. Nah, kamar VIP-nya masih bersegel. Sekarang kita di kamar 101. Ini ada segelnya? Sudah. Bagus ya berarti ya? Iya. Sekarang terbalik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kamarnya Nala. Keren kan? Nah, Buat kalian yang baru lihat di dalamnya, pasti kalian pikirnya ini hotel kan? Ternyata ini kapal. Saya juga nggak nyangka ternyata kamar kelas 1 di kapal ini seperti hotel. Bagus, balik ke wow. Ini view-nya nih. Ya, view-nya masih begini karena kan kapalnya belum jalan. Ntar kalau jalan kita liatin view-nya ya. Kita lihat kamar mandinya lagi. Kan, kurang lebih seperti hotel lah pokoknya. Ada air panasnya juga, ada bathtubnya. Lengkap pokoknya, lengkap. Dijamin puas pokoknya. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen nyobain
liburan dengan menggunakan kapal laut. Ya, bisa dicobain kapal Dharma Kencana, di mana selain kita bisa memuat kendaraan pribadi tentunya, juga dilengkapi fasilitas-fasilitas seperti ada kafe. Nanti saya akan kita akan berkeliling melihat fasilitas-fasilitas apa aja yang disediakan oleh kapal ini. Ya, ikutin saya terus. Selamat malam. Ya, malam Pak Kapten. Ini Kapten. Ini kita langsung ketemu dengan kaptennya. Kalau Bapak ini kan kapten di laut, saya kaptennya di darat. Jadi ini dia kapten ini. Tapi beda nasib, saya kapten di laut. Iya, saya di darat. Jadi terima kasih Pak ya buat tanya tadi dari bawah sampai sini. Rencana berapa hari di Pas balik kapalnya ke sini. Oh, nanti Ikut Kamis ya? Iya, ikut lagi. Kamis berarti Pak ya? Iya nanti biar apa langsung booking aja, takutnya habis. Iya. Iya. Kita rebutan. Oke, silahkan. Makasih Pak Kapten. Ke jalan-jalan ke ruang kemudi. Mumpung kapalnya belum jalan. Dan kita bentar lagi. Itu jurumudi, bagian mengemudikan kapal tuh. ini ya. Ini masnya ini jurumudinya namanya. Seru kan? Nah itu kalau kapalnya mau muter-muter, nah itu pegang. Itu setirnya tuh. Setir kapal. Mobil kan? Tahu kan? Sasar apa? Bukan klakson. Sasar hari. Enggak masalah kau. Kan ayo datang pas itu. Dan itu pas tadi kan kabarnya. Iya, terus? Besar. Dan ini ada tombolnya terus kan bisa bunyi sekarang. Harus tiga wes. Ini kompas. Ini radar. Ini radarnya untuk melihat kapal-kapal lain. Ini nanti kelihatan kapal radarnya. Kalau yang merah-merah ini apa tuh? kapal. Kapal ya? Iya. Ya, nanti dilihat kapal apa muncul namanya. Ya ini. Berarti kapal yang ini Ini kapal lain. Kalau ini kapal depan ini. enggak yang kalau Kalau kapal kita kapal nggak kita kelihatan ini, ya? iya. Oh yang ini ya di tengah ya? Iya, kalau dikecilin baru kelihatan. Mang kapal kita. Ini gambar. Ini kalau di tengah laut untuk mengetahui kapal-kapal lain arahnya Ya. kemana, haluannya berapa, kecepatannya berapa, kapal apa namanya, terdeteksi semua di sini. Oh langsung muncul gitu ya? Ini radiusnya berapa kilometer? Ini nautical mil sampai 64.
nautical mil masih ada daya panjang, save-nya masih bisa. Nautical mil itu 1,8 kilo. 1 mil itu hampir 2 kilo. Jadi kalau cuacanya kabut, gelap, semua masih bisa dilihat di sini. Ada apa? Ini kapal-kapal yang bergerak dari sini semua termonitor. Kecepatannya berapa, harganya berapa, titik crossingnya berapa, harus kemana. Jadi yang makanya saya sampaikan tadi, kapal itu alat kendaraan yang paling aman di dunia. Ya, kalau pesawat gorensi kan lebih di kalau ini ombak kan masih bisa besar. Kalau boleh apa misir ombak. Kilometer mengetahui kemiringan. Kemiringan kapal kalau ini. Nadia mana Nadia nih? Kamu harus belajar. Ini edukasi, kamu ya harus belajar. Balas, nanti bisa kita balas pakai healing. Ini kan tanki ini dua-duanya isinya air semua. Bisa dipindah terhadap. Oh ini gunanya buat balance. Itu banyak juga. Oh ini 2 tangki. Iya. Kalau ini ya tanki semua, cuma ini buat balas untuk stabilitas. Pada kapal. Lihat di bawah kayak gini ya. Semua bisa dilihat dari yang ini. Jadi saya baru tahu ternyata kapten kapal laut itu inilah bagian dari kalau saya kan biasanya di lapangan ngertinya soal strategi bagaimana kita menyerang, bagaimana kita bertahan. Nah sekarang saya sedikit banyaknya udah tahu lah. Inilah kalau kapten laut ini bagian dari strateginya. Yang tadi saya sempat bertanya, ini kan bagian apa tadi namanya? Ini pilometer, Pilometernya untuk mengetahui kemiringan kapal. Ternyata di sini kemiringan kapalnya ini 1 derajat. 1 derajat, 1 derajat. Nah, untuk menyimbangkan inilah apa? Balance-nya. namanya healing. Namanya healing. Jadi apa tadi kapten? Healing ini Tangki air ya. jadi bisa kita belajar. Jadi gunanya ini untuk membuat kapal ini jadi balance. Yang tadinya kemiringannya ada 1 derajat, dengan yang digunakan salah satu tangki ini itu bisa membuat kapal ini jadi balance, jadi steady. Jadi, kalau di sepak bola ini bagian dari strategi lah. Di samping yang tadi ditunjukin radar-radarnya untuk mengetahui di depan seperti apa, kapal apa, kecepatannya berapa. Jadi kita bisa tahu dari monitornya lah, seperti ya monitornya. Kalau petanya ini petanya setiap 1 jam kita plot di sini dia menunjukkan posisi kita berada di mana. Kalau di sepak bola ini istilahnya ini namanya papan strategi. Papan strategi yang di sini peta. Jadi kita bisa tahu kapal kita ada di mana, posisi mana. Nah, itu juga jadi dari sini kita bisa tahu kapal kita ada di mana, tujuan kita kemana. Enggak, papan strateginya. Kita bisa track ini. Oh ini tracknya? Iya, Kaptennya? Oh ini tracknya kayak gini nih. Pokoknya. Jadi setiap 1 jam kita plot posisinya di mana. Dia kalau menyimpang dari itu ada alarmnya. Oh, ada alarmnya ya? Ya, Ingatkan, salah Jadi jalannya. jadi sebelum berangkat udah ketahuan jalurnya. Ya, diplot dulu. Jadi kapan Ya. keluar jalur alarmnya bunyi ya. Ya. Oh. kapal ini bikinan tahun 94 tapi ya sudah Buatan Jepang. panggung. Jadi kapal ini Canggih. Kapalnya buatan tahun 94. Dia katanya Ada yang namanya fin stabilizer juga di bawah sini. Dia operasikan di atas. Kalau ombak ya ngembang bunyi di situ. itu gunanya buat apa? Untuk stabilitas kalau ombak. Oh jadi selain Ini ada fin stabilizer. fin stabilizer, hanya untuk buat stabilkan juga kalau jadi kalau dalam perjalanan itu ada kayak seperti ombak ya Jadi fin kenceng, jadi itu stabilizer ini gunanya di bawah kalau nggak ombak ya masuk ke Masuk dalam. ya? Masuk ke dalam. Kalau ombak bisa pencet dari atas kembang. jadi cukup canggih ya kapalnya. Iya canggih buatan Jepang. Nanti
kalau naik kapal nggak terasa. Jadi kalau di atas kapal itu kayak liburan. Nggak terasa seperti halnya di rumah. Jadi di atas ini terdapat juga tempat bermain anak atau playground. Jadi bagi kalian yang lagi mau membawa keluarga, ini sangat cocok nih buat tempat bermain anak di atas. Jadi selain itu di sini juga terdapat minimarket dan rumah bernyanyi. Jadi buat kalian yang senang bernyanyi bisa langsung ke sini. Nah, untuk pemesanan tiketnya kalian langsung aja download aplikasinya DLO Ferry. Nanti ikutin aja petunjuknya, gampang kok. Oke guys, berhubung sekarang sudah malam, sekarang juga sudah pukul 1, ini istirahat. Besok kita lanjut lagi ya, keliling taman. Oke, ikuti saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.